Aris yang tertidur di apartemen Lydia tiba-tiba teringat punya janji dengan Kinan. Saat melihat HP-nya, banyak panggilan tak terjawab. Dan saat ia menelepon kembali, pembantunya yang mengangkat. Halo, Poppy. Dan berkata bahwa Kinan sedang berada di rumah sakit. Dengan bergegas, Aris pun langsung menuju ke sana. Aris pun tiba di rumah sakit. Dia pun langsung menuju ke ruangan Kinan. Untungnya kondisi Kinan dan juga bayinya baik-baik saja. Bayinya baik. Keesokan harinya, nenek Raya datang menjemputnya dan mengajaknya ke rumah sakit untuk mengunjungi Kinan. Di rumah sakit, Kinan sedang sarapan dan ditemani oleh Aris. Dan kemudian Aris keluar ruangan untuk menelpon Lydia. Kemudian Andre datang untuk memeriksa keadaan Kinan sambil mengajarkan dokter-dokter koas. Saat di dalam, Andre pun teringat kembali masa lalunya saat masih bersama-sama menjadi dokter koas bersama Kinan. Kemudian Mama Kinan datang ke rumah sakit dan Mama Kinan pun mengingatkan agar Aris berhati-hati menjaga Kinan karena kandungannya yang sudah semakin besar. Kalau tidak berhati-hati, Lola yang sehabis menjenguk Kinan mengajak Dita untuk ngopi-ngopi dan ia bercerita tentang Aris yang ia temui di klub bersama dengan teman wanita. Saat Aris tidur, diam-diam Kinan memeriksa HP Aris. Ia memfoto kontak yang ia curigai, yaitu Jack Office. Namun Aris tiba-tiba bangun dan ia tahu bahwa Kinan telah mengecek HP-nya. Aris pun menginterogasi Kinan, namun Kinan tidak mengakuinya. Enggak, Mas, aku nggak buka handphone kamu. Karena keadaan Kinan sudah semakin membaik, ia pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Kemudian Kinan mengajak Lola untuk bertemu. Setibanya Lola di sana, ia bertanya bagaimana mencari informasi untuk nomor seseorang. Namun Kinan beralasan bahwa itu untuk membantu temannya. Dan Lola pun memberikan informasi untuk aplikasi yang bisa memberikan nomor seseorang. aplikasi Get Name. Setibanya di rumah, Kinan langsung mencoba aplikasi yang disarankan oleh Lola. Dan akhirnya dia pun mengetahui media sosialnya Lydia. Kinan baru sadar bahwa ternyata Lydia ini adalah cewek yang dia temuin di toko perhiasan. Di sekolah, kita melihat Raya dan juga Brandon yang sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba Brandon terjatuh dan marah pada temannya. Raya yang mencoba memisahkan perkelahian mereka malah menjadi sasaran Brandon. Anak itu pun dipanggil ke sekolah. Dan kepala sekolah menjelaskan duduk perkara yang terjadi antara Raya dan juga Brandon. Di sini kita melihat bahwa keluarga Brandon tidaklah harmonis. Kepala sekolah pun menyarankan agar Brandon dibawa kepada psikolog anak. Kemudian scene berpindah kepada Miranda yang berada di tempat psikolog anak dan bertemu dengan seorang wanita. Scene berpindah kepada Lydia yang datang ke parkiran dan langsung masuk ke dalam mobil Aris. Mereka berdua pun berada di dalam mobil. Tapi ternyata Miranda juga ada di sana dan melihat kejadian itu. Dan Miranda pun teringat bahwa dia pernah bertemu dengan wanita yang bersama dengan Aris. Ya, benar sekali. Dia adalah wanita yang tersenyum pada Miranda di tempat sekolah Brandon. Selesai meeting, Aris mengajak Miranda bicara. Aris meminta agar Miranda tidak mempermasalahkan hal yang dilihatnya di parkiran. Jaga rahasia kita masing-masing. Sementara itu, scene berpindah kepada Lydia yang sedang bertemu dengan seseorang. Dia adalah Dion. Dion mempunyai jabatan sebagai brand corporate manager yang hendak mengajak Lydia kerjasama. Dan sepertinya Dion ini tertarik kepada Lydia. Saat membantu Kinan sedang membersihkan mobil Aris, dia menemukan sebuah kancing baju. Dan pembantunya itu menyerahkan kancing baju tersebut kepada Kinan. Kinan yang semakin curiga dengan gerak-gerik Aris berusaha mencari informasi dari Miranda. Ia bertanya tentang Jack, namun jelas saja Miranda tidak mengenalnya karena itu hanyalah nama samaran. Who's Jack? Investornya Mas Aris. Setelahnya, Miranda berbicara dengan Aris dan ia berkata bahwa Miranda tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Aris di luar sana. Tapi ia hanya meminta untuk tidak melibatkannya. Keesokan harinya, Kinan datang ke kantornya Lola. Kinan meminta Lola untuk memeriksa nomor telepon yang dicurigainya sebagai selingkuhan dari Aris. Lola yang berprofesi sebagai pengacara tentu punya banyak relasi yang bisa menggali untuk mencari informasi tersebut. Namun Kinan berkata bahwa ia sedang membantu temannya. Intinya, Kinan belum mau terbuka tentang keadaan rumah tangganya kepada para sahabatnya. Di tempat kerjanya Lydia, terlihat Dion sudah datang untuk menemui Lydia. Dion yang tertarik dengan Lydia pun mengajaknya untuk makan malam bersama, dan Lydia pun menyetujuinya. Di sana pun terlihat Miranda yang sedang membawa Brandon. Karena seperti yang kita tahu, Lydia ini adalah seorang psikolog anak, dan Lydia lah yang menjadi psikolognya Brandon. Miss,
Lydia, oke? Setelah sesi belajar selesai, Lydia pun melaporkan penyebab Brandon yang selalu cranky. Ternyata hal itu dikarenakan Brandon selalu menyaksikan orang tuanya bertengkar. Lydia pun memberikan saran kepada Miranda. Saran apa? Namun Miranda malah menjawab dengan sindiran. Yang terjadi dengan Brandon sekarang bisa terjadi sama Raya? Saat Lydia bertemu dengan Aris, Lydia memberitahu Aris tentang Miranda yang menanyakan soal Raya. Hal yang sama kayak Brandon. Dia bilang gitu. Aris pun berpikir bahwa Miranda mulai bermain api dengannya. Lola yang berhasil menemukan informasi tentang Lydia pun datang dengan Kinan untuk memberitahukannya, termasuk juga tempat tinggalnya yang sekarang. Kinan pun langsung kemudian mendatangi apartemennya Lydia, dan ia mengaku sebagai sepupunya Lydia. Saya Sari, sepupunya Lydia. Namun Lydia sudah pindah dari sana, dan apartemen di sana menyembuhkan informasi terbaru Lydia. Karena tidak mendapat informasi apapun, Kinan pun pulang. Pelayan di apartemen itu pun menelepon Lydia dan memberitahukan semuanya kepada Lydia. Aris pun pulang ke rumah dan ia berusaha mengambil buku catatan Kinan. Namun ia gagal karena bukunya disimpan di dalam laci yang kuncinya disimpan di balik pot. Ketika Kinan sedang bersama dengan Raya, Raya bercerita bahwa Brandon pergi ke psikolog anak dan psikolog tersebut adalah Lydia. Her name is Miss Lydia. Keesokan harinya saat Raya sedang bermain dengan Aris, tiba-tiba Lydia menelpon dan tiba-tiba juga Lydia sudah ada di depan rumahnya. Namun ia hanya numpang lewat saja. Aris pun datang ke apartemen Lydia dan menanyakan kenapa Lydia melakukan hal tadi pagi. Lydia nekat datang ke rumah Aris adalah karena Kinan sudah mulai stalking duluan. Ya dia stalking aku duluan ya? Jadi ceritanya Lydia mau balas dendam kepada Kinan. Saat Kinan mengantar Raya ke sekolahnya, dia bertemu dengan Lydia dan seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Padahal sebenarnya mereka sudah saling tahu diri mereka masing-masing. Tujuan Lydia datang ke sekolah Raya adalah untuk interview dengan kepala sekolah mereka. Dan ternyata Kinanlah yang menyarankan Lydia kepada kepala sekolah mereka untuk menjadi psikolog anak. Kinan, kamu yang menyarankan Miss Lydia untuk diinterview di sekolah ini? Singkat cerita, Lydia pun diterima di sekolah tersebut. Dan saat di ruangannya, ia bertemu dengan Raya untuk pertama kalinya. Lydia pun mengirim foto bersama Raya kepada Aris. Aris yang ketakutan hubungannya ketahuan pun mengatakan kepada Lydia kenapa Lydia menerima pekerjaan tersebut. Lydia mengatakan bahwa itu adalah kesempatannya untuk lebih dekat dengan Raya. Karena suatu saat nanti Lydia ingin menikah dengan Aris. Dan Aris pun meminta Lydia untuk bersabar, setidaknya sampai Kinan lahiran. Lola yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Lydia akhirnya mengajak makan malam dengan Alif, sahabatnya Aris. Alif ini sudah sering mengajak Lola untuk makan malam, namun gak pernah direspon sama Lola. Nggak boleh, berdiri aja. Siap, salah, Bu Guru. Dan baru ini mereka makan bareng. Namun karena Alif pun tak mengetahui apapun mengenai Lydia, Lola pun tak mendapatkan informasi apapun. Setelahnya, Alif datang menemui Aris. Alif menjelaskan tentang kecurigaan Lola kepadanya. Alif pun menyarankan kepada Aris untuk bermain lebih hati-hati. Namun Aris tetap tidak mau mengaku dan berkata bahwa ia tidak mengenal Lydia yang dimaksud oleh Lola. Ya nama Lydia kan gak cuma satu. Scene berpindah kepada Miranda yang sedang bersama dengan selingkuhannya, Jody. Dan kemudian Eros, suaminya Miranda, menelpon dan berkata bahwa Brandon kambuh lagi. Eros pun meminta video call dengan Miranda agar ia bisa menenangkan Brandon. Miranda beralasan bahwa dia sedang berada di ruangan meeting dan ia akan menelpon kembali selesai meeting. Namun sayangnya Miranda lupa menutup telepon tersebut. Dan suaminya Miranda mendengar percakapan antara Miranda dan juga Jody. Setelahnya Miranda datang ke sekolahan Brandon dan ia juga bertemu dengan suaminya di sana. Eros bertanya kepada Miranda mengapa ia selingkuh. Dan Miranda pun berkata bahwa Miranda tidak mencintai Eros lagi dan ia tidak mau bersama dengan Eros lagi. Lydia yang baru selesai dinner dengan Dion pun diantar ke apartemennya. Di apartemennya ternyata Aris sudah menunggu Lydia. Aris yang memergoki Lydia pun marah kepadanya. Kemudian Lydia berkata bahwa Aris tidak pernah mengerti perasaannya.
Karena selama ini yang Lydia inginkan adalah menjalin hubungan dengan Aris tanpa sembunyi-sembunyi. Ia juga berkata bahwa selama ini yang paling penting dalam hidupnya adalah Aris. Namun yang paling penting dalam hidup Aris adalah Kinan. Melihat Lydia yang sedih, Aris pun menenangkannya dan berkata bahwa Kinan tidak lebih penting darinya. Dan ia mengajak Lydia ke Kapadokia, Turki. Karena itu adalah mimpinya Kinan, dan Aris ingin membuktikan bahwa ia sama pentingnya dengan Kinan. Kita ke Kapadokia. Kinan yang baru saja bangun menyadari bahwa Aris sudah tidak ada di sisinya. Dan di mejanya ia menemukan kertas yang berisikan "Aku harus pergi". Dengan tergesa-gesa, Kinan menanyakan kepada pembantunya. Dan pembantunya menjawab bahwa Aris sudah pergi dari sebelum subuh tadi dan membawa koper. Sebelum subuh udah berangkat, bawa apa? Bawa koper. Kinan menelpon kepada kantor Aris dan juga Miranda sahabatnya. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Aris. Dia memohon kepada Miranda untuk memberitahu alamat Lydia. Namun Miranda berkata bahwa ia tidak tahu. Aku nggak tahu alamatnya Miss Lydia. Kemudian ia menelpon Lola untuk datang ke rumahnya. Lalu Dita dan Andri juga datang menyusul ke rumahnya. Di sisi lain diperlihatkan Brandon yang akan pindah ke sekolah lain dikarenakan orang tuanya sudah bercerai dan ayahnya akan membawa Brandon ke kota lain. Kinan yang sudah tidak kuat menyembunyikan perasaannya lagi akhirnya menceritakan semua masalahnya kepada teman-temannya. Ia yakin suaminya selingkuh sejak ia mengandung anak kedua mereka. Mas Aris selingkuh. Lola berkata bahwa dia mendapati paspor Aris sudah check-in di bandara tadi pagi. Ia pun mendapat manifest penerbangan Aris dan ia duduk di sebelah seorang wanita yang bernama Lydia. Dan tujuannya adalah Kapadokia, Turki. Penerbangannya menuju Turki. Kapadokia. Karena hari sudah larut, Kinan pun menyuruh mereka untuk pulang. Sebelum pulang, Andi memberi Kinan nasihat. Ia bilang bahwa Kinan harus bahagia karena Kinan sedang mengandung, karena bahaya bagi calon bayinya jika ia stres. Keesokan harinya, Miranda mengajak Kinan untuk bertemu. Setelah bertemu, Miranda menjelaskan bahwa ia akan segera bercerai dengan Eros. Karena Miranda yang salah, akhirnya hak asuh pun jatuh ke tangan Eros. Dan ia pun akan segera pindah kota, karena rumah yang ia tinggali sekarang akan mereka jual. Begitu juga dengan perusahaannya. Sebelum Miranda pergi, ia memberikan alamat Miss Lydia. Aris pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan ia menemukan di atas meja Kinan bukti transfer rekeningnya ke rekening Lydia dan muncullah Kinan. Kinan bertanya mengapa ia harus mengajak Lydia ke Kapadokia, yang dimana itu adalah mimpinya Kinan. Ke Kapadokia, it's my dream, not her, my dream, mas. Berkata bahwa dia sudah mengetahui semuanya mengenai parfum yang selalu ia cium di bajunya Aris, anting dan jack office. Dengan semua bukti yang sudah dipegang Kinan, tetap saja Aris tidak mau mengaku. Dia berkata bahwa dia ke Turki untuk menemui kliennya untuk membahas sebuah proyek besar. Karena Aris tidak mau mengaku, Kinan pun semakin marah. Gilanya udah kelewatan. Kamu yang udah gila. Dan oleh karena itu, Kinan pun akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, bayi Kinan tidak bisa diselamatkan.